Qultu li Umar, aku berkata pada Sayyidina Abdul Umar, ra'aita rak'ataini qabla salatil ghadati utilu fihi mal qira'ata, apakah kamu tahu salat yang 2 rakaat yang aku lakukan sebelum subuh aku perpanjang bacaannya? Faqala, beliau menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, salat malam mathna mathna. Jadi riwayat tentang salat malam itu hendaknya 2-2 itu banyak sekali. Yutiru bi rak'atin wa yusalli rak'atin, yutiru bi rak'atin, salat witir rakaat, minimal 1 rakaat. Lagi-lagi ini posnya paling sedikit salat witir rakaat, 1 rakaat. Ya, secara akal ya namanya ganjil paling sedikit ya 1, mana ganjil setengah ya nggak ada ya, setengah rakaat ya 1 rakaat, jelas. Wa ana Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis berikutnya ini kita singkat-singkat, nanti kalau pengen sempurnanya ngambil di bukunya. Karena Nabi, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat Nabi Muhammad yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun, wa ana raqidatun, aku tidur, kata Siti Aisyah. Mu'taridatan, membentang ya, ini mu'taridah itu adalah menghadang, membujur ala firashihi, di kasurnya, di tempat tidurnya. Jadi Siti Aisyah tidur membujur, Rasulullah sholat. Fa idza arada ayyutira, kalau Nabi ingin melakukan sholat witir, aygodoni, kemudian Nabi membangunkan aku, fa'autartu, kemudian aku ikut sholat witir dengan Nabi. Yang perlu difahami di balik hadis ini ada banyak hal. Satu, kamar Nabi nggak gede-gede amat, sampai kalau mau sholat pun kaki Siti Aisyah harus dilipat kalau mau sujud, jadi nggak cukup. Bukan seperti kamarmu yang gede buat main bola, sudah begitu jarang dipakai sholat. Ini kan muskilah, problem nih. Kamar Nabi seperti itu. Siti Aisyah itu kalau Nabi menghadap sholat gitu, Siti Aisyah itu membentang di tempat sujud Nabi, saking kecilnya kamar tempat tidur Nabi. Kemudian bisa kita ambil faedah lagi di sini, sholat yang diketahui Siti Aisyah, ada sholat yang diketahui, ada sholat yang tidak diketahui oleh Siti Aisyah. Karena apa? Setelah Nabi sholat baru ngebangunin, jadi waktu tidur Siti Aisyah tidak tahu. Maka berita bilangan dari Siti Aisyah adalah berita yang diketahui, karena buktinya ini, aku tidur dibanguni baru diajak sholat, berarti sebelumnya Nabi sholat berapa rakaat, wallahu alam. Ini gambaran supaya kita punya ilustrasi tentang bagaimana cara ulama memahami tek-tek hadis sampai menyimpulkan berapa rakaat sholat tarawih nanti. Hadis selanjutnya adalah dari Sayyidina Abdullah bin Umar, itu tadi riwayat sahih Bukhari. Kemudian disebutkan lagi, qala, Nabi mengatakan, Nabi bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir solatmu adalah witir, jadikan solat penutupmu adalah witir. Nah, ini juga banyak orang salah paham di sini. Solat witir itu hendaknya dijadikan solat penutup. Maksudnya kalau ingin solat witir, kalau bisa jadikan penutup, bukan kalau sudah solat witir lalu solat ditutup, nggak boleh solat lagi. Ini ada santri salah paham karena kerjaannya ngeliwat, bukan mau belajar. Problem. Jadi kalau sudah witiran, misalnya sholat tarawihnya kan di masjid, langsung witiran sampai di rumah bangun nggak mau sholat, kenapa? Sudah aku tutup. Lah ini ngantuk. Kalau memang sudah witiran di masjid, ya sudah witir, sudah selesai, cukup, tinggal nanti malam bangun untuk qiyamul lail, sholat sunnah yang lainnya. Jadi jangan salah paham. Nabi mengatakan hendaknya, lah ini loh yang salah paham. Kelihatannya malam ini pun juga ada yang salah paham, makanya abang gini-gini. Jadi kalau anda witiran di awal waktu, habis isya bangun lagi, anda boleh sholat 1000 rakaat, 1000 rakaat boleh. Cuman anjurannya adalah kalau bisa sholat witir kamu jadikan di sholat akhir. Jadi sholat sunnah nanti malam sebelum subuh witiran bisa. Tapi kalau nanti takut ketiduran malah bablas, ya witiran habis sholat tarawih di masjid. Kalau ternyata nanti malam bangun lagi, sholat sunnah yang banyak, cuman nggak usah witiran lagi, sebab la witrani fil lailah wahidah, nggak ada 2 witir. Kalau ada 2 witir jadi genep, kan begitu. Kalau ada 2 ganjil jadi
Jadi kena witir hanya sekali saja, enggak ada 2 witir. Tolong fahami ini, jangan sampai ibadahmu berhenti gara-gara kurang ilmu, kan repot ini. Baik, kita lanjutkan. Ini bicara tentang witir dulu. An Sa'id bin Yasar, dari Sa'id bin Yasar, annahu qala kuntu asiru ma Abdullah bin Umar. Aku berjalan dengan Sayyid Abdullah bin Umar. Tariqi Makkah. Aku dengan Abdullah bin Umar di jalan di Mekah. Wa qala Sa'id falamma khasyitu subha nazaltu. Kata Sa'id, karena aku takut keburu subuh, aku turun dulu menyelesaikan. Aku belum witiran. Kayaknya gaya witiran kayak Nabi 11 rakaat. Jadi agak panjang. Sampai ketinggalan. Nazaltu fa utartu, aku turun untuk sholat witir, karena sholat witir dikukuhkan banget. Nabi tidak pernah meninggalkan. Tumalahiktu, aku akhirnya ngejar rombongan Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, alimnya, kiainya. Wa qala Abdullah bin Umar, aina kunt? Kemana ente tadi? Kok enggak ada? Telat ente, kayaknya ngejar ngos-ngosan di belakang, ngejar pakai ontanya, ada apa? Wa qultu, kemudian dia menjawab, khasyitus subha, aku takut keburu subuh. Fa nazaltu, kemudian aku turun, fa autartu, kemudian aku sholat witir. Ada banyak faedah yang perlu dapat ini. Begitu pedulinya sahabat Nabi untuk sholat witir, pentingnya sholat witir sampai perlu turun. Faqala Abdullah, kemudian Sayyid Abdullah mengingatkan, ala salaka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, bukankah kamu punya suri toladan, yaitu baginda Nabi dalam urusan sholat sunnah? Wa qultu, kata Sayyidina Sa'id, iya betul, Nabi adalah suri toladan, cuman dalam hal ini saya nggak tahu apa. Wallahi, qala, kemudian setelah itu Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, fa inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah itu kana yutiru fil ba'iri, melakukan salat witir di atas onta, di atas kendaraannya. Kami tambahkan faedah di sini, Anda bisa melakukan salat di atas mobil, hei hamba Allah. Bahkan jangan sampai mobilmu itu hanya untuk komentar kenapa jalan macet, atau komentar ini gambarnya siapa ditempel jalan-jalan, nggak ada faedah, nggak dapat pahala. Lebih baik Anda sholat Allahu Akbar. Khususnya taraweh di bulan Ramadan ini, yang paling suka ngerusak sholat taraweh adalah buka bersama. Jaraknya agak jauh. Taraweh di rumah orang itu pulang kemalaman, kalau pulang taraweh di rumah nggak akan ngejar, akhirnya tidak taraweh malam itu, kan begitu kisahnya. Mau nggak ikut buka bersama, ini keluarga nggak enak. Jika buka bersama pasti berantakan tarawih saya. Sementara ini acara tahunan, di situ ada ibuku, ada nenekku, ada oke. Maka Anda boleh buka bersama, silaturahmi tetap terjalin. Kemudian setelah itu apa? Sebelum pulang Anda sholat isya berjamaah. Sholat isya harus dengan sesuai menghadap ke kiblat, sempurna sholat isya berjamaah. Setelah Anda sholat isya berjamaah, Anda pulang di perjalanan melakukan sholat tarawih di atas mobil. Nah ini kan ada ilmunya. Sayang dong sholat tarawih di atas mobil. Itu kan dalam keadaan tertentu luar biasa, menunjukkan bahwa Anda tidak mau ketinggalan sholat tarawih. Atau yang pulang kerja habis isya, sholat isya di kantor, di tempat kerja, pulang. Sebab kalau tarawihnya nunggu pulang di rumah, nanti kata suami, nanti aja ya menjelang sahur ya. Oh iya, agak capek sekarang, tidur menjelang sahur, buru-buru, akhirnya apa? Enggak taraweh. Itu biasanya. Jangan mau dibohongi setan. Dan bisa sholat taraweh imamnya sambil nyopir Allahu Akbar. Kiblatnya sholat sunnah bagi orang yang di atas kendaraan adalah arah perjalanannya. Kalau Anda ternyata masih ragu hari ini, Anda pulang di atas mobil sholat biar punya ilmunya. Allahu Akbar. Rukuknya cukup membungkuk sedikit, kemudian setelah itu sujudnya membungkuk lebih rendah lagi, tanpa harus menempelkan jidat ke jok depannya, enggak. Yang penting rukuknya membungkuk begini, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud lebih rendah lagi, sudah. Pulang tidur karena sudah sholat taraweh, beres. Makanya orang punya ilmu itu enak. Bagaimana ceritanya ulama sholatnya 100 rakaat semalam? Ya karena nggak mau ngelihat maksiat di pinggir jalan, mending sholat. Banyak baju tidur dipakai di jalan oleh ibu-ibu, mending sholat, kan begitu. Allahu Akbar, 2 jam bisa 100 rakaat beneran. Ilmu itu penting. Jadi sekarang ini belum bab tarawih, saya kasih tambahan masalah ini.
ya. Jadi lakukan di atas kendaraan. Makanya kalau bepergian itu biar Anda aman adalah Anda punya wudhu. Anda punya wudhu. Bapak-bapak jelas celananya suci, bajunya suci. Ada pun ibu-ibu nggak harus pakai mukena. Siapa yang mengatakan sholat harus pakai mukena? Sholat itu menutup aurat. Pakai baju muslimah, baju yang Anda pakai cukup. Tinggal kakinya pakai kaos kaki yang jika terbuka. Selesai. Tangan begini, kasih peniti cetek, ini selesai. Ini yang diajukan sedikit, selesai. Allahu Akbar, sholat. Imamnya kalau memang di sampingnya sopirnya suaminya, suami yang jadi imam. Kalau memang biasanya kalau sholat sunnah pertama kali di atas mobil itu masih sering lupa kadang-kadang. Tapi kalau sudah terbiasa nyantai, dia bisa konsen, bisa membagi. Seperti orang kalau biasa main handphone sambil nyopir gitu loh, akhirnya itu kan fasih bener dia sambil handphone ini bisa. Tinggal bedanya ini pakai sholat. Nah, ini tidak usah ragu Anda, ini ilmu yang ada kok. Sholat ala rahilati, sholat di atas kendaraan, tidak usah bingung, Nabi melakukannya ya. Tapi jangan jadi orang aneh, no problem, nggak ada masalah, nggak mau sholat di masjid, pengennya apa? Di mobil aja yuk bang. Nah ini aneh-aneh namanya. Nah, akhirnya gaya salah, nanti masjidnya kosong, nanti gara-gara apa? Sholat di mobil aja yuk. Nah, bukan, ini kan kasus tertentu. Karena menunjukkan di hadapan Allah kalau saya ini rindu melakukan sholat sunnah, supaya tidak ingin ada yang ketinggalan sholat sunnah, dan begitu seterusnya, masih banyak. Kemudian sholat tarawih bisa dicicil ya, tidak harus selesai langsung hari itu. Mungkin di waktu tarawih itu Anda tidak selesai, Anda bisa sambung nanti di waktu yang berbeda. Atau Anda sholat tarawih di rumah, kalau langsung sebanyak itu kayaknya beban. Ya mungkin 2 rakaat makan 1 piring, 2 rakaat 1 mangkok bakso, 2 rakaat kolak 1. Jadi boleh dicicil begitu, jadi nggak ada masalah, tidak harus susu gitu. Akan tapi siar berkumpul ini babnya beda lagi. Kan orang kan macam-macam, ada yang nggak bisa meninggalkan rumah karena di rumah ada anak kecilnya 2, 3. Jangan meninggalkan sholat tarawih dong. Punya ilmu dong, sholat tarawih bisa pindah sana, disiasati agar Anda tidak capek sholat itu jangan satu tempat. Bahkan dianjurkan kalau di rumah kita itu dianjurkan kita membuat saksi yang banyak, sesaat di dapur, sesaat di kamar anak yang ini, saat di situ. Apalagi kalau punya tiang 6, kau dicatah aja setiap tiang 22, setiap tiang 22, setiap tiang 22, berapa coba? Beres, selesai. Bahkan di luar Ramadan pun Anda bisa banyak rakaatnya. Jadi mungkin Anda ini ibu-ibu yang solehah, sebelum tidur Anda punya kebiasaan rumahnya 4 tiang, kamar anaknya 4 juga, 2 kali 8, 18 rakaat, 19, 18, 16, kan enak. Dan tidak sadar itu, bohongi setan. Setan tuh saya bikin males itu. Waduh, sudah banyak. Kita bilang, siapa bilang banyak setan? Kan baru 2 rakaat di kamar anak pertama, kan baru 2 rakaat di anak nomor kedua. Ini setan ya aja 2 rakaat. Kata setan apa? Sudah banyak. Enggak, baru 2. Kata setan, setan baru 2. Kan baru 2 di tiang itu, selesai. Ada beberapa cara bagaimana kita terus semangat ibadah. Cuman kalau bulan Ramadan tarawih di masjid semangat karena banyak kawan. Tapi kalau di rumah itu Masya Allah luar biasa, semuanya manggil, selimut manggil, kasur manggil, bantal manggil, camilan manggil, semuanya. Jadi kita harus mensiasati agar kita bisa tetap melakukan sholat dengan banyak, sholat yang banyak. Kemudian ada lagi ini, An Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, kana nabiyyu, baginda Nabi itu yusalli fis safari, sholat di atas perjalanan, dalam bepergian. Nah, ini ada sholat bepergian, ala rahilati, di atas kendaraannya. Ini bukan harus bepergian yang boleh dikosor sholatnya, pokoknya pergi meninggalkan rumah menuju tempat bepergian. Bepergian itu dari tempat ke sana, bukan dari dapur ke itu bepergian pakai mobil miring begitu ya, itu aneh namanya. Tentang rumahnya gede, ke belakang parkir mobil, nah, bepergian, pergi, biarpun hanya pindah kampung, itu bepergian. Baik. Kemudian ini masih witir lagi. Wa an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kan Rasulullah ada bagi Nabi yusalli bil laili, Nabi salat di tengah malam 13 rakaatan, 13 rakaat. Tsumma yusalli idza sami'a an-nida, kemudian setelah mendengar adzan salat subuh rakaataini khafifataini, 2 rakaat ringan.
Jadi pernah ditemukan Rasulullah itu sholat witir pertama satu kan, ditemukan 13. Ini 13. Sehingga paling banyak witir adalah 11 rakaat, ada yang mengatakan 13 rakaat. Nah, ini ada riwayat semacam ini. Kemudian ini adalah satu lagi, masih ada dua lagi kita sampaikan. Hari ini witir dulu, baru setelah itu sholat tarawihnya Rasulullah. An Abi Salamah, dari Abi Salamah an Abdurrahman an akhbarahu, bahasanya Sayyidina Abdurrahman belum beritahu annahu sa'ala Aisyah, beliau bertanya pada Siti Aisyah. Siti Aisyah ditanya, kaifa kanat salatu Rasulillahi fi Ramadhan, bagaimana salatnya Rasulullah di bulan Ramadan? Siti Aisyah, faqalat, Siti Aisyah menjawab, maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah itu yazidu, menambah, tidak menambah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairi, dan di luar Ramadan. Berarti yang dijawab oleh Siti Aisyah adalah sholat, kan ditanya apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Nabi tidak meninggalkan di bulan Ramadan tentang sholat ini, belum disebut ininya apa, dan juga di luar Ramadan. Berarti yang disebut oleh Siti Aisyah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, fi ghairihi ala ihda asyrata rakaat. Jadi Nabi tidak menambah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Nah, ini sholat witir maksudnya. Jadi Nabi itu dalam sholat witir di luar Ramadan 11, di dalam bulan Ramadan juga 11. Kenapa? Bagaimana kita katakan witir? Nanti akhir pungkasan hadis. Jadi Nabi tidak melebihi dari 11 rakaat baik di Ramadan wala fi ghairihi, dan juga tidak di luar Ramadan. Di bulan Ramadan, luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian falatas azusalli arba'an, salat 4 rakaat, falatas al-an husnihinna wa tulihinna, jangan kau bertanya tentang bagusnya cara salat Nabi, khusyuk, tenang, wa tulihinna, panjang. Tsumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat, falatas al-an husnihinna, jangan bertanya tentang bagusnya 4 rakaat tadi, wa tulihinna, dan panjangnya. Tsumma tusalli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat, 4-4-3. Qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, fakultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, atanamu qabla an tutir, kamu tidur sebelum witir ya Rasulullah. Maksudnya apa? Sholat yang dilakukan Nabi itu pernah dilakukan oleh Nabi setelah Nabi tidur. Nabi tidur, bangun, sholat 11 rakaat. Lalu Siti Aisyah bertanya, atutiru qabla anta, atanamu qabla antutir, engkau tidur dulu baru witiran ya Rasulullah. Nah, berarti pasal apa? Sholat witir ini, bukan sholat yang lainnya. Sholat yang biasa dilakukan Nabi di luar Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Qala ya Aisyah, itu kemudian Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, inna ainaya tanamani, dua mataku tidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Itu. Nah, ini hadis ini tentang sholat witir, dan inilah hadis yang sangat jelas, hadis tentang sholat Nabi di bulan Ramadan dan luar Ramadan. Oleh sebagian orang dianggap ini hadis tentang sholat tarawih, padahal ini bukan hadis tentang sholat tarawih, ini hadis tentang sholat witir, yang nanti kalau kita sebutkan riwayat lain sesuai tentang sholat Nabi adalah 11 rakaat. Ini hadis selanjutnya, dan juga tadi sudah kita singgung, sholat Nabi itu semua adalah yang diketahui oleh Siti Aisyah, karena Nabi kebiasaannya adalah membangunkan Siti Aisyah ajak witiran. Sholat sebelumnya Nabi tidak ngomong, tadi kan sebelumnya aku dibangun Rasulullah lalu aku witiran sama Rasulullah, berarti sebelumnya Rasulullah melakukan sholat yang banyak. Baik, kemudian hadis terakhir tentang sholat witir, ada lagi 2 hadis lagi tentang sholat witir. Dari Qasim bin Abdullah, kalau sami'tu Aisyah taqul, aku mendengar Siti Aisyah berkata, kanat sholatu Rasulillahi alaihi salatu wassalam minal laili, aku menemukan sholat Nabi Muhammad, ini hadis Muslim, sholat Nabi Muhammad di malam hari, asyra rakaatin, 10 rakaat, 10, wa yutiru bisa jadatin, ditambah 1.
berarti berapa? 11. Setelah itu wa yaraka rakaatil fajri, kemudian setelah itu masuk sholat subuh, sholat 2 rakaat fajar. Sehingga 11 ditambah 2 menjadi 13. Maka cerita 13 yang disebutkan tadi itu rupanya adalah dijelaskan di sini. Yang meriwayatkan saja sepertinya bingung apakah itu dilakukan sebelum adzan setelah adzan. Padahal di sini jelaskan 11 kemudian tambah 2 setelah subuh jadi 13. Berarti sehingga yang dikukuhkan adalah sholat witir Nabi Muhammad adalah paling banyak adalah 11. Selesai. Kemudian juga tentang cara melakukan sholat witir yang 4-4-3, apakah persis dengan 4-4-3 begitu? Itu kan hadis. Ulama itu kalau mengamalkan hadis tidak satu-satu, dikumpulkan antara hadis dengan hadis, sehingga 4-4 itu adalah bilangannya 4. Dan 4 bukan apakah cara 4 rakaat 1 salaman, tidak dijelaskan di situ. Yang menjelaskan hadis lain, sholatul laili matsna matsna, sholat malam adalah 2-2. Makanya biarpun namanya 4 dan 4, cara menghitung 4 jadi 8 11. Cuman caranya 4 ini adalah tetap 2 salam karena ada hadis sahih mengatakan sholat malam hendaknya dilakukan 2-2. Itu sebaiknya. Apakah boleh kita melakukan 4-4 untuk sholat witir? Boleh. Bahkan Anda boleh melakukan sholat witir 10 langsung rakaat plus 1 boleh, tapi dijamin bingung. Saya mencoba bingung, ini yang keberapa, ini yang ke-6, yang ke-7, stres tambahan. Nggak bisa, menak 2 ayatnya yang selesai. Coba langsung sholat 10 rakaat Allahu Akbar. Ini 6 7 nih. Waduh, 6 7. Ini kacau. Nah, 2. Kalau nggak percaya coba aja nanti. Pengen sholat witir 10 rakaat, dijamin bingung. Baik. Jadi ini gambaran tentang sholat witir Nabi Muhammad adalah 11 rakaat. Bahkan hadis tentang sholat tarawehnya Nabi Muhammad tadi yang dikatakan sholat taraweh ternyata sholat witir. Baik, kemudian tidak kami insya Allah lanjutannya pada telepon yang akan datang. Kemudian berapa sholat tarawehnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya adalah tidak ada bilangan tertentu tentang sholat tarawehnya Rasulullah. Karena hanya ditemukan Nabi sholat di malam pertama, kedua, ketiga, kemudian setelah itu sholat di rumah. Pertama, kedua, ketiga, keempat sholat di rumah. Jadi tidak ada ketentuan bilangan sholat tarawihnya Rasulullah. Biar Anda penasaran bahwa 20 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah dan 8 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah, keterangannya adalah insya Allah pertemuan yang akan datang. Maka jangan saling caci, jangan saling olok. Repotnya nggak mau tarawih, itu saja. Nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.